Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan yang tidak akan tergantikan oleh artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau yang lebih sering disingkat AI. Emang ada? Ya jelas ada. Banyak. Kalau kita jeli melihat peluang, melihat kesempatan ke depan, ada beberapa mata pencaharian yang memang itu hanya bisa dilakukan oleh tenaga manusia. Tenaga berwujud manusia, bukan tenaga berwujud mesin ya. Tidak dioperasikan manusia melalui mesin, langsung dengan tangan manusia. Salah satunya apa? Salah satunya adalah yang sedang saya kerjakan selama ini, yaitu tukang sembelih halal atau halal slaughterer atau halal slaughterman. Saya mulai menjadi tukang sembelih halal itu tahun 2021 kalau nggak salah. Itu di Australia. Di Australia saya menjadi tukang sembelih ayam. Kebetulan waktu itu saya kerja di perkebunan pisang selama hampir 1 tahun. Saya merasa jenuh. Saya merasa jenuh saja. Saya ingin mencoba tantangan baru. Kemudian saya melamar di sebuah kota namanya Mariba. Itu ada peternakan ayam gede, perusahaan daging ayam lah, bukan peternakan. Saya melamar di sana, kemudian ada beberapa orang Indonesia. Kalau nggak salah, zaman saya kerja di sana itu ada 2, kemudian saya di sana ada 1 lagi orang Aceh itu. Saya kerja di sana, saya punya pengalaman baru, kemudian karena saya praktisi muslim, saya muslim yang menjalankan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Jadi saya menganggap saya layak bekerja di situ. Seiring berjalannya waktu, saya merasa bahwa ini adalah pekerjaan yang selain bisa memberikan kita upah gitu untuk nafkah keluarga, juga sarana ibadah menurut saya, karena menyajikan daging halal kepada masyarakat muslim yang ada di negara non muslim itu merupakan kebaikan menurut saya, dan saya yakin itu benar gitu. Kemudian saya bertahan di sana sampai akhirnya visa saya habis, saya pulang ke Indonesia, dan di Indonesia saya terpikir lagi kenapa saya tidak menekuni tukang sembelih halal lagi gitu. Kebetulan hanya 5 menit, nggak ada 5 menit, mungkin 2 menit, 3 menit dari rumah saya naik motor itu ada rumah penyembelihan hewan yang sudah legendaris dari zaman dulu. Mereka itu RPH sapi, pemiliknya itu saudagar lokal di sana. Saya melamar, mantunya saya tembung, saya mintai, tolong saya ingin kerja di sini, udah enggak apa-apa, saya enggak digaji. Karena meskipun saya tahu mereka akan menolak permintaan saya, artinya mereka tentu akan memberikan saya insentif itu, tapi saya bilang nggak usah digaji saya ingin kerja, saya ingin belajar bagaimana mengolah sapi dari yang masih hidup, disembelih, kemudian dicincang, di dadal itu bahasa Jawa, kemudian sampai siap dijual gitu. Akhirnya saya yang datang ke sini setelah sholat subuh, karena yang disembelih cuma 1, 2, 3, nggak banyak itu. Kalau memang RPH-nya gede biasanya mulai jam 12 malam. Saya kerja dari saya mulai itu 4:30, lebih 1/4 lah, 5 kurang 1/4 saya mulai. Hari kedua saya langsung diminta menyembelih, karena saya sudah percaya diri pegang pisau, saya langsung mengiyakan. Akhirnya kiprah saya di dunia menyembelih mulai lagi. Di Indonesia itu saya pulang Australia 2022, kemarin 2024 saya mulai lagi. Jadi selang 2 tahun saya pulang dari Australia, saya mau mulai lagi karir tukang sembelih halal saya. Kemudian saya menjalani hidup seperti biasa. Ketika siang hari saya punya toko parfum, dan saya punya warung kopi kecil-kecilan. Tapi alhamdulillah masih
berjalan sampai sekarang, dikelola kakak saya. Saya mengelola toko, warung, dari jadi tukang sembelih itu mungkin ya selama saya pulang ke Indonesia itulah ya. Kemudian suatu hari istri saya bilang, "Mas, itu ada visa khusus tukang sembelih halal di Selandia Baru." Nah itu akhirnya itu kan di reels, di apa namanya, video pendek di Facebook gitu kan. Saya cek ini, saya punya pengalaman ini, dan karena pengalaman bekerja di luar negeri membuat saya percaya diri untuk mengajukan diri. Akhirnya sampailah saya pada keputusan, oke, tak coba gitu. Tak coba, saya lamar, nggak tahu perusahaannya apa waktu itu. Udah terima, hajar saja. Saya cari, ada lowongan saya lamar, ada yang iklan saya lamar, ada yang ngasih link saya klik, saya hubungi gitu. Sampai kemudian saya ketemu jaringan, punya jaringan, nemu di Facebook, dimasukkan grup WhatsApp, terus kontak-kontakan, akhirnya dikasih tips dan trik begitu, gimana biar lamaran kita itu ampuh gitu, bisa dinotis lah, bisa direken oleh perusahaan. Sampai akhirnya dari puluhan lamaran, 3 yang nyantel, 3 wawancara, 1 lolos. Artinya berlanjut terus dari wawancara, kemudian dia mulai nanya pengalaman, dia mulai nanya keluarga. Saya udah yakin, wah saya keterima ini. Akhirnya saya mulai ngelamar itu November kalau nggak salah. Januari saya keterima kerja. Jadi saya 2 bulan menunggu, nggak ada 2 bulan waktu itu, saya ingat, saya 3 minggu saya keterima. Saya dikasih waktu 2 bulan untuk mengumpulkan segala persyaratan sampai saya tiba di Selandia Baru. Saya waktu itu 2 kali wawancara Australia, 1 Selandia Baru. Nah yang ini yang saya dapat ini. Sekarang akhirnya saya kumpulkan segala persyaratan, termasuk SKCK, tes kesehatan, tes bahasa Inggris, meskipun pada akhirnya ketentuannya tidak mengharuskan bahasa Inggris, tapi saya sudah terlanjur mengambil tes IELTS di Semarang. Akhirnya saya berangkat, akhirnya saya ambil tes IELTS, kemudian saya apply visa, alhamdulillah dapat lolos. Kiprah saya di dunia persembelihan pun dimulai lagi. Jadi alhamdulillah, pekerjaan yang selama ini saya anggap sebagai sumber mata pencaharian sekaligus ibadah bisa saya mulai lagi. Saya mulai bekerja April sampai sekarang Oktober, ya 6 bulan lah. 6 bulan, kemudian AI sampai sekarang ini kan moncer sekali ya. Semua hal itu kita kaitkan dengan AI. Sampai saya terbayang, mungkinkah pekerjaan ini bisa tergeserkan oleh AI? Saya bertanya dalam hati, mungkinkah pekerjaan ini tergeser oleh AI? Karena ada kekhawatiran juga, jika tergeser oleh AI, mau apa saya di sini gitu. Padahal saya sudah mantap menjalani ini, namun isi hati saya bilang mustahil ini digantikan oleh AI. Juru sembelih halal adalah pekerjaan yang memerlukan kehadiran manusia di sana, karena kita menyembelih dengan mengucapkan doa Bismillahi Allahu Akbar. Itu tidak bisa dilakukan mesin. Dan syariat sejauh ini, sependek pengetahuan saya, tidak ada penjelasan tentang kebolehan sembelih halal menggunakan mesin. Artinya mesin yang kemudian dikasih rekaman suara Bismillah Allahu Akbar, atau pisaunya ditempeli tulisan Bismillah Allahu Akbar, itu saya belum pernah mendengar ada fatwa tentang kebolehan hal itu. Karena apa? Karena dulu saya pernah ngomong-ngomong sama kawan saya orang Prancis. Dia cerita di Prancis itu perusahaan daging halal itu tidak menggunakan tukang sembelih halal.
mereka meletakkan tulisan Bismillah Allahu Akbar pada pisaunya, pisau mesinnya. Dan Allahu alam apakah itu boleh atau tidak, itu saya tidak tahu ya. Jadi menurut saya sekali lagi, tukang sembelih halal slaughterman itu adalah salah satu pekerjaan yang tidak akan tergantikan oleh AI. Apakah Anda setuju? Silakan sampaikan unek-unek Anda di komentar. Terima kasih. Saya Abu Anu, admin sekaligus pemilik saluran cerita Kiwi Indonesia di YouTube. Kalau Anda menyukai video ini, tolong disukai, letakkan komentar, berikan dukungan Anda, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.